Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Devrindi Purwanti dengan NIM 17035210052 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari bisnis komunikasi. Selamat menyimak. Yang pertama, ada identifikasi kata-kata yang akan dipahami penerima Anda dan yang akan menimbulkan respon yang diinginkan. Kata-kata adalah unit terkecil dari pesan, dan Anda pasti ingin memilih kata-kata yang efektif untuk pesan Anda. Keenam prinsip memilih kata adalah yang pertama, memilih kata yang dapat dimengerti. Sebelum menulis pesan, harus menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan reaksi emosional penerima. Ingatlah, pentingnya menggunakan sudut pandang ketika memilih kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca dan mempertimbangkan pendapat dan reaksi emosional pembaca, harus menerapkan sudut pandang. Secara mental, melihat pesan dari perspektif penerima dan mengantisipasi kebutuhan, informasi, dan tanggapan penerima. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang spesifik dan tepat. Kata-kata spesifik memiliki arti yang jelas dan tepat. Dalam menulis pesan, gunakan kata-kata yang jelas dan tidak meninggalkan pertanyaan di benak penerima tentang makna yang dimaksud. Kata-kata yang dipilih untuk pesan yang harus sangat tepat sehingga secara akurat mencerminkan apa yang ingin penerima pahami. Kemudian, memilih kata-kata yang kuat. Kata-kata yang kuat adalah kata-kata yang menciptakan gambaran yang hidup di benak penerima. Dalam bahasa Inggris, kata kerja adalah kata terkuat dan kata benda adalah kekuatan berikutnya. Pikirkan kata kerja tindakan dan kata benda spesifik sebagai kata-kata yang kuat. Kata-kata yang kuat memiliki arti yang berbeda dan menciptakan citra visual dari benak penerima. Selanjutnya, menekankan kata-kata positif. Jika positif dan bisa membuat pesan yang baik. Komunikasi pesan yang bisa dilakukan kepada penerima dengan memilih kata-kata positif dan menghindari kata-kata negatif. Kata-kata positif menyampaikan optimisme dan kepercayaan diri. Kata-kata negatif memicu emosi yang tidak menyenangkan pada penerima. Misal, untuk ungkapan negatif, pemahaman Anda salah. Lebih baik menggunakan ungkapan positif seperti, mari kita tinjau faktanya. Selanjutnya, menghindari penggunaan kata-kata yang berlebihan. Kata yang terlalu sering digunakan adalah kata-kata yang kehilangan keefektifannya, karena terlalu banyak digunakan dalam percakapan normal atau dalam pesan tertulis. Karena telah mendengarkan berulang kali, kata-kata ini menjadi basi dan tidak menarik. Buat pesan tetap menarik dengan menghindari kata-kata yang terlalu sering digunakan. Kemudian, menghindari kata-kata usang. Sebuah kata usang adalah salah satu yang out of date, sombong, membosankan atau kaku. Pesan bisnis di tahun-tahun sebelumnya menggunakan kata-kata yang ekspresi formal dan tidak alami dan terus muncul dalam pesan bisnis saat ini. Percakapan sehari-hari tidak menggunakan kata-kata usang dan harus dihapus dalam komunikasi bisnis. Penggunaan kata-kata usang membuat pesan tertulis atau lisan formal, kaku, dan sombong. Seperti, izinkan saya untuk mengatakan, izinkan kami untuk mengingatkan, dan dengan senang hati untuk menginformasikan. Dua sumber yang paling berharga dari komunikator bisnis adalah kamus dan thesaurus. Ingatlah untuk memiliki salinan cetak atau salinan elektronik masing-masing. Selanjutnya, ada unsur-unsur untuk membuat kalimat yang jelas, ringkas, dan efektif. Pebisnis lebih menyukai komunikasi yang ringkas, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, gunakan kalimat pendek dan jelas yang menggunakan kata kerja, suara aktif, dan memberikan penekanan yang tepat pada ide-ide penting.
4 prinsip pengembangan kalimat adalah: yang pertama, menyusun kalimat yang jelas, benar secara tata bahasa dengan kesatuan dan hubungan yang jelas antar kata dengan gagasan. Yang kedua, menggunakan kalimat pendek karena lebih mudah dipahami daripada kalimat panjang. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif dalam kalimat dan mengidentifikasi dengan jelas subjek yang melakukan tindakan. Dan yang keempat, memberikan penekanan yang tepat pada kalimat Anda dengan menggunakan panjang kalimat, lokasi, struktur, pengulangan kata kunci, format, dan elemen desain kalimat lainnya. Selanjutnya, kembangkan paragraf yang jelas, ringkas, logis, koheren, dan efektif. Menggabungkan kalimat menjadi paragraf adalah bagian penting dalam menyusun pesan. Organisasi paragraf memberikan aliran pemikiran yang lancar dan membantu penerima memahami pesan. 5 prinsip penyusunan paragraf yang efektif adalah: yang pertama, menggunakan paragraf yang pendek karena mudah dipahami. Yang kedua, memberikan kesatuan paragraf, artinya semua kalimat dalam sebuah paragraf berhubungan dengan satu topik. Yang ketiga, mengatur paragraf secara logis, menggunakan rencana langsung atau tidak langsung. Kemudian yang keempat, memberikan penekanan yang tepat pada paragraf dengan menekankan gagasan yang penting dan mengurangi penekanan gagasan yang kurang penting. Dan yang terakhir, menyediakan aliran pemikiran yang lancar dan koherensi paragraf. Selanjutnya, alternatif yang sesuai untuk memastikan bahasa yang tidak bias dalam pesan. Analisis pesan termasuk memastikan bahasa yang tidak bias untuk perlakuan yang adil dan seimbang dari semua individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, budaya, usia, kemampuan agama, atau status sosial ekonomi. Perlakuan seperti itu sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan manusia yang menguntungkan. Hindari kata-kata yang mencerminkan tidak baik pada kelompok atau individu manapun. Penggunaan bahasa tersebut akan menyinggung tidak hanya orang yang dirujuk dalam pesan, tetapi juga penerima pesan atau orang lain yang menghormati orang, terlepas dari perbedaan. Untuk meningkatkan keefektifan sebagai komunikator, analisis pesan untuk memastikan bahasa tidak bias. Kemudian, terapkan gaya penulisan Anda sendiri untuk mempersonalisasikan pesan Anda. Untuk dimensi penting lainnya dalam komunikasi Anda adalah kepribadian Anda. Setelah Anda menguasai prinsip-prinsip dasar menulis yang dijelaskan dalam bab ini, memberikan perhatian untuk mengembangkan gaya penulisan Anda yang unik. Tulisan dan ucapan Anda harus mencerminkan kepribadian Anda yang menarik. Ketika Anda menjadi mahir dalam menulis, gaya Anda akan muncul. Jadilah diri sendiri, gunakan kata-kata dan kombinasi kata-kata yang tidak hanya dipahami oleh penerima, tetapi juga mengungkapkan kata-kata yang memberikan kehidupan dan perbedaan pada pesan. Ada banyak kombinasi kata yang akan mengirimkan pesan dasar yang sama ke penerima. Gunakan kata-kata yang berkomunikasi dengan jelas dan ringkas serta mencerminkan kepribadian Anda. Selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi bisnis menurut Murphy dan Hildebrand. Yang pertama, completeness, yang berarti kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkan. Karena informasi yang lengkap bisa membangun kepercayaan dan kepastian pada diri penerima informasi. Orang biasanya mencari informasi karena dirinya sedang menghadapi ketidakpastian. Adanya informasi yang lengkap akan membuat orang merasa memperoleh kepastian. Di samping itu, informasi yang tidak lengkap seringkali menimbulkan pertanyaan dan membuat komunikasi tidak efektif. Selanjutnya ada consistence, yang berarti komunikasi dikemas dengan menggunakan kata-kata jelas, singkat, dan padat. Informasi utuh yang dikemukakan di atas harus disampaikan dalam kemasan yang jelas, singkat, dan padat. Dengan demikian, orang menjadi mudah memahami apa yang kita komunikasikan.
Tidak perlu mengernyitkan dahi untuk bisa memahami apa maksud informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada concreteness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan itu disusun secara spesifik dan konkret, bukan abstrak. Sering kita memperoleh informasi yang abstrak, seperti tercermin dalam kalimat eh, perbaikan derajat kehidupan atau meningkatkan mutu. Sebenarnya kalimat tersebut bisa kita buat konkret, perbaikan derajat kehidupan. Misalnya bisa kita buat dengan kalimat meningkatkan penghasilan, meningkatkan taraf pendidikan, atau meningkatkan kesehatan. Selanjutnya ada consideration, yang berarti pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. Kita sudah mempelajari variabel penerima eh, tadi yang saya jelaskan. Dalam menyampaikan informasi bisnis, penting bagi kita untuk mengetahui siapa komunikan atau penerima informasi itu. Kita pertimbangkan dengan baik siapa atau di mana komunikan kita. Selanjutnya ada clarity, yang berarti pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami komunikan. Ini akan terkait dengan prinsip komunikasi sebagai proses berbagi. Informasi yang kita sampaikan mesti berorientasi pada penerima, sehingga kita membuat informasi itu sejelas mungkin sehingga bisa dipahami oleh penerima. Informasi yang disampaikan sama sekali bukan untuk menunjukkan kecerdasan atau taraf pendidikan komunikatornya, sehingga dipilih kata-kata yang menunjukkan taraf pendidikan komunikatornya dengan banyak menggunakan istilah atau jargon yang membingungkan penerima. Selanjutnya ada courtesy, yang berarti sopan santun dan tata krama merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi yang merupakan bentuk penghargaan kepada komunikasi. Kesatuan merupakan bagian terpenting dari komunikasi. Dengan kesatuan, orang akan menaruh penghargaan dan simpati pada diri kita. Maaf, kesantunan. Kesantunan berbahasa, kesantunan sikap, dan kesantunan berperilaku merupakan bagian penting dan melekat pada tindakan komunikasi manusia. Kemudian ada correctness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat. Untuk pesan tertulis, misalnya dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, dan untuk pesan lisan disampaikan dengan memperhatikan komunikan. Kecermatan dan ketelitian akan membuat kita bisa mendeteksi sejak dini bila terjadi kekeliruan pada kemasan informasi yang kita persiapkan untuk kegiatan komunikasi bisnis kita. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini adalah komunikasi merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi bisnis. Oleh karena itu, komunikasi akan ada dan tetap berlangsung dalam suatu organisasi sepanjang organisasi tersebut ada. Disinilah letak arti penting membuat perencanaan komunikasi bisnis agar komunikasi bisnis yang dilakukan bisa berjalan secara efektif. Prinsip-prinsip komunikasi bisnis tersebut bisa menjadi pedoman bagi kita saat mempersiapkan kemasan informasi yang akan kita gunakan dalam komunikasi bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.